Sebelum belajar, silahkan persiapkan diri Anda dengan baik dan semua perlengkapan untuk belajar. Selamat belajar dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan Agama Kristen kelas 7, bab 5, Aku Memelihara Lingkungan, halaman 54-57. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri kepada kami. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu agar kami memahami pembelajaran hari ini dengan baik, serta mengerti setiap materi demi materi, dan kami aplikasikan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus hadir di sini untuk menyertai kami semua yang sedang belajar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kompetensi dasarnya adalah turut bertanggung jawab memelihara alam. Tujuannya, yang pertama menjelaskan mandat Allah bagi manusia untuk memelihara alam. Yang kedua, menjelaskan perlunya keterlibatan remaja dalam mengusahakan lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai upaya untuk memelihara alam. Yang keempat, membuat kegiatan yang bertujuan untuk memelihara lingkungan. Inti pembelajaran adalah dari buku paket bab 5. Yang pertama, manusia sebagai pemelihara alam. Yang kedua, perlunya partisipasi remaja Kristen dalam memelihara lingkungan. Yang ketiga, upaya-upaya memelihara alam. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai Allah memelihara ciptaannya. Tentunya anak didik minister masih ingat bukan pembelajaran yang lalu? Dan hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, manusia sebagai pemelihara alam. Tahukah kamu bahwa Allah menugaskan manusia untuk memelihara alam? Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini sangat jelas Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara alam dan mengusahakannya. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai mandataris Allah atau orang yang menerima perintah Tuhan untuk mengelola dunia beserta isinya. Manusia diberikan hak untuk mengatur serta menggunakan sumber daya alam secara teratur dan tetap menjaga kelestarian alam tersebut. Ingat, bukan untuk merusak alam ya. Kalau kita melihat berita ada begitu banyak kerusakan alam yang terjadi, itu akibat orang yang tidak bertanggung jawab. Itu berarti menyalahgunakan kekuasaan dan mereka telah lari dari tujuan Tuhan atas hidupnya bagi alam semesta. Dan kita semua yang sudah belajar mengenai pemeliharaan alam, tentunya kita semua pasti menjalankan peran kita sebagai pemelihara alam dengan baik. Yang kedua, perlunya partisipasi remaja Kristen dalam memelihara lingkungan. Sebagai remaja Kristen kita harus menyadari bahwa kita memiliki peran yang besar dalam memelihara lingkungan. Pada umumnya kita berpikir bahwa kita masih terlalu muda untuk melakukan sesuatu bagi sekitar kita. Tetapi jika tidak melakukannya sekarang, mungkin akan terlambat jika kita menunggu sampai semua menjadi benar-benar siap. Timotius contohnya, seorang yang menjadi pemimpin saat usianya masih muda dan ternyata mampu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Tidak hanya itu, ia juga menjalin hubungan dengan Tuhan atau mengembangkan hidupnya, spiritualitasnya. 1 Timotius 2 ayat 1-7, sehingga ia mengetahui apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Pada akhirnya ia terbukti bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan baik karena anugerah Tuhan meskipun ia masih muda. Tuhan sudah memberikan kepada manusia kuasa atas alam. Oleh karena itu kita adalah pemimpin atas alam. Dan yang ketiga, upaya-upaya memelihara alam. Pada dasarnya ada beberapa macam upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara alam. Di antaranya yang pertama, pembangunan dan pemberdayaan. Kegiatan ini meliputi kegiatan menanam pohon,
mengembangbiakan hewan dan pelestarian alam. Yang kedua, upaya pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh penjelasan yang mendalam dan telah teruji mengenai alam dan dampak kerusakannya, sehingga mereka menjadi sadar dan mau bertindak dengan benar. Yang ketiga, upaya hukum dan kebijakan. Upaya ini adalah upaya yang paling kompleks karena biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional di bidang hukum dan kebijakan. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah manusia disebut sebagai mandataris Allah, yaitu orang yang mewakili atau menerima perintah dari Allah untuk mengelola dunia ini. Manusia yang diperlengkapi dengan akal budi dapat memikirkan berbagai macam cara untuk mengembangbiakan hewan dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Dan tugas di buku paket halaman 63 ada dua. Yang pertama, kegiatan 1 menanam pohon minimal 1 siswa 1 pohon. Kegiatan 2, membuat poster dengan tema pemeliharaan alam. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup kami dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.